pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengalami letih, lesu, dan beban berat sehingga tidak punya semangat untuk menjalani hidup? Mari kita mau datang kepada Tuhan yang memberikan kesegaran bagi jiwa dan memberikan kita semangat yang baru. Kita juga mau terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Kita mau berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih banyak Bapa, di pagi hari yang indah ini kembali kami mau datang kepadamu Bapa. Kami rindu untuk Engkau mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat kami letih, lesu, dan berbeban berat oleh karena berbagai pergumulan hidup, kami percaya saat kami datang kepadamu, Engkau memberikan kami kelepasan, kelegaan, bahkan firman-Mu yang berkuasa akan memberikan kami keteguhan hati. Firman-Mu itu akan memberikan kami semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Sucikan, kuduskan kehidupan kami di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, biarlah hari ini Tuhan Kau yang mempersiapkan hati kami Bapa, agar benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Dan setiap firman itu menjadi suatu hal yang luar biasa dalam hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini menikmati proses tanpa protes. Mendengar kata proses, banyak orang yang langsung alergi dan mengatakan proses adalah bagian dalam kehidupan yang rasanya ingin banget untuk dihindari. Kalau bisa, nggak usah pakai proses-prosesan. Proses membuat saya tertekan. Proses adalah bagian yang paling tidak menyenangkan. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak bisa lepas dari yang namanya proses. Karena proses ini menjadi bagian yang sangat penting untuk membentuk kehidupan kita sesuai dengan maksud dan tujuannya Tuhan. Yang pasti Tuhan merancangkan yang terbaik atas hidup kita dan masa depan kita. Anak-anak Tuhan seringkali saling menguatkan. Jangan takut dengan proses. Proses akan membawa kita ke next level. Kita akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Nikmati proses, jangan protes. Karena justru itu akan membuat kita mengalami keletihan secara jiwa. Yakinlah bahwa kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Setiap kali mendengar kata proses, saya selalu teringat ayat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa mengamati serangkaian tahapan demi tahapan yang harus kita jalani. Sampai akhirnya kita tiba di anak tangga yang lebih tinggi. Bahkan akhirnya kita akan sampai di puncak. Puncak ini bicara tentang kemenangan iman. Tapi bagaimana caranya kita bisa menikmati proses tanpa protes? Mulai kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari pastinya akan memberi dampak yang sangat besar. Cara pandang kita diubahkan. Kita tidak lagi memegang prinsip apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan. Ketika kita memiliki perspektif atau cara pandang yang sudah diubahkan, maka kita tidak akan lagi mau menghabiskan energi kita untuk protes. Kita akan memilih untuk taat dan berserah pada Tuhan. Supaya kita tidak terus-menerus protes yang pada akhirnya bisa membuat kita semakin mengeraskan hati, kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat menemukan dasar-dasar atau prinsip yang akan menjadi panduan bagi kita.
Sesuai dengan bacaan firman Tuhan di atas, kita akan menggali dan menemukan prinsip yang sangat penting. Prinsip yang pertama, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mau menyemangati kita semua bahwa di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, tidak akan pernah akan memperburuk keadaan kita. Tidak akan mungkin membuat masa depan kita menjadi gelap. Tidak akan membuat kita terpuruk. Tuhan juga tidak akan membiarkan hidup kita menjadi terombang-ambing dan tanpa kepastian. Justru yang luar biasanya adalah kita malah bisa bermegah dalam kesengsaraan. Dulu saya selalu bertanya, apa ya maksud ayat ini? Karena buat saya ayat ini sangat-sangat unik dan terdengar kontradiksi. Tidak ada satupun alasan yang logis bahwa kesengsaraan itu bisa menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan, apalagi untuk bermegah. Kami bersyukur boleh melewati proses, sehingga akhirnya kami boleh memahami maksud ayat firman Tuhan ini. Bukan dari apa kata orang, tapi justru kami dibawa masuk dalam sebuah pengalaman yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Pada waktu kami menjalani proses memang rasanya sangat berat, namun kami belajar untuk mensyukurinya. Justru kami malah menikmati proses yang sedang berlangsung. Melalui proses ini kami mendapat pembelajaran yang sangat berharga dan terbukti seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Prinsip yang kedua, proses dapat dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang setia, untuk bertekun di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Di dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Prinsip yang ketiga, ketekunan menimbulkan tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, proses diizinkan Tuhan untuk kita alami supaya kita dibentuk semakin teguh dan kokoh dalam menghadapi berbagai ujian di kehidupan. Dan yang pasti, lewat proses Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup kita, tapi justru Tuhan sedang membangun kita menjadi bangunan yang kokoh. Seperti janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, dengan iman kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Prinsip yang keempat, melalui proses kita sedang didewasakan Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan selalu memiliki pengharapan. Rasul Paulus berkata dalam suratnya, tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Pada saat kita diproses, Allah rindu hasilnya adalah hasil yang terbaik. Bukan hanya sesuatu yang ala kadarnya. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu berkutat dengan proses itu karena kita selalu protes, kita ngeyel, kita semakin mengeraskan hati. Bahkan kita mencurigai bahwa Allah sedang salah dalam melakukan suatu tindakan atas hidup kita. Kita seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, kita mau ikuti bimbingannya Tuhan melewati proses kehidupan. Di saat kita merasakan tahapan ini terlalu berat, mari kita terus perkatakan firman yang akan selalu menyemangati kita dan memberikan kita kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 29-31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala
jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ada emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Ada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih setiap kali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami merenungkan kebenaran itu, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan. Firman inilah yang menjadi panduan dalam hidup kami, yang menolong kami untuk melangkah dengan iman, tidak dengan kebimbangan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekhawatiran. Tuhan, kami mohon ampun jika dalam hidup kami seringkali kami protes, seringkali kami ngeyel, seringkali kami mengeraskan hati. Ajar kami untuk menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan turut bersama dengan kami. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, ajar kami untuk boleh menikmati proses tanpa protes. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kami memiliki perspektif akan segala sesuatu yang Tuhan buat indah pada waktunya lewat proses yang sedang kami jalani. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Buat kami yang sedang mengalami prosesnya Tuhan. Tolong kami tetap berharap pada Tuhan. Tolong kami tetap punya semangat. Dan biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan, Bapa kami yang luar biasa, yang sanggup menolong kami melewati proses ini dan kami boleh menang. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.